Halo, selamat pagi anak-anak. Dimanapun kalian berada, Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat. Kemarin, pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu fungsi rangka, macam-macam tulang berdasarkan bentuknya, berdasarkan matriksnya, dan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan. Kita akan membahas sistem gerak manusia part 2, di mana di sini kita akan membahas macam-macam tulang berdasarkan tempatnya dan bagaimana proses perkembangan tulang. Silakan disimak baik-baik. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai. Yang pertama, macam-macam tulang berdasarkan tempatnya. Jadi, macam-macam tulang berdasarkan tempatnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagian tengkorak. Yang kedua, bagian badan atau rangka badan. Dan yang ketiga adalah rangka anggota gerak atau bagian anggota gerak. Nah, di macam-macam tulang berdasarkan tempatnya ini akan kita bahas satu persatu, mulai dari tengkorak, rangka badan, rangka anggota gerak. Jadi, tolong disimak baik-baik dan didengarkan. Kalau mau mencatat, dipersilakan untuk mencatat. Menggambar rangka juga boleh. Mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu rangka kepala atau tulang tengkorak. Rangka kepala atau tulang tengkorak ini merupakan gabungan dari tengkorak pelindung otak dan tengkorak pembentuk wajah. Makanya di sini ada berbagai macam tulang. Kita lihat tulang apa saja yang ada di tulang tengkorak yang di sini ini disebut dengan tulang dahi. Kemudian di sebelah sini ini namanya tulang ubun-ubun. Yang ini itu tulang baji. Yang ini tulang pelipis. Jangan sampai ketukar mana tulang baji, tulang pelipis ya. Yang ini tulang air mata. Ini tulang hidung. Yang ini tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, dan tulang rahang bawah. Dan yang terakhir, tulang kepala belakang. Nah, ini adalah bagian-bagian tulang di tulang tengkorak. Jadi silakan kalian perhatikan, cermati, dan hafalkan. Karena nanti pasti di tes pasti akan keluar, misalnya tulang tengkorak atau tulang badan. Nanti di sini tidak akan ditulis apa nama tulangnya. A, B, C, D. Dan kita beri simbol. Nanti kalian wajib menjawab. Misalnya ini adalah tulang apa. Begitu. Jadi tolong diperhatikan dan dihafalkan. Oke. Beralih ke rangka badan. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai rangka badan. Untuk rangka kepala atau tulang tengkorak, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Yuk, mari berpindah ke rangka badan. Rangka badan ini nanti akan dibagi menjadi 5 jenis tulang. Yang pertama ada tulang belakang, selanjutnya tulang dada, tulang rusuk, dan nanti ada tulang gelang bahu dan tulang gelang panggul. Kita mulai dari tulang belakang. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini tampak samping dan ini tampak belakang. Jadi tulang belakang itu terdiri dari 7 ruas tulang leher, yang ini 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangka, ini, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, untuk ruas tulang kelangka dan tulang ekor, ini dia ada tersusun menyatu. Nah, bisa kalian lihat di sini dia tersusun menyatu dari samping juga.
Dilihat ini tersusun menyatu, berbeda dengan tulang yang lainnya. Kalau ruas tulang leher, tulang punggung, dan pinggang ini terpisah. Sedangkan ruas tulang kelangka dan ekor dia menyatu. Nah, tulang belakang ini fungsinya sama dengan fungsi rangka pada umumnya, yaitu sebagai pelindung organ dalam, penopang tubuh, dan tempat melekatnya tulang rusuk. Jadi nanti tulang rusuk akan melekat di tulang belakang. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke tulang dada. Nah, di sini yang mana yang namanya tulang dada? Ini yang namanya tulang dada atau yang dikenal dengan nama sternum. Nih ya, seperti dasi ini. Sternum. Nah, ini terdiri dari 3 bagian. Yang ini namanya tulang hulu atau manubrum sterni. Yang ini corpus sterni atau yang disebut dengan hulu badan. Dan yang ini, kira-kira yang ini apa? Bentuknya runcing. Ini adalah taju pedang atau apa? Possessud xiphoid ya. Itu adalah bagian-bagian dari tulang dada. Nah, tulang dada ini adalah nanti tempat melekatnya tulang rusuk. Kalian bisa lihat. Nah, jadi tulang rusuk nanti melekat di tulang dada. Oke, kita lanjut ke tulang rusuk. Nah, ini kalian bisa lihat yang banyak ini disebut dengan tulang rusuk. Apa saja bagian-bagian dari tulang rusuk? Nah, kita mulai yang pertama yaitu tulang rusuk sejati. Ada 7 ruas tulang rusuk sejati. Bisa kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 ruas tulang rusuk sejati. Nah, tulang rusuk ini nanti berhubungan dengan tulang bagian belakang. Untuk yang di belakang melekat dengan tulang belakang dan yang bagian depan melekat dengan tulang rusuk. Selanjutnya ini ada namanya tulang rusuk palsu. Ada berapa ruas? Ya, ada 3 pasang. Kalau yang tadi tulang rusuk sejati ada 7 pasang. Yang tulang rusuk palsu ada 3 pasang. 1, ini dengan ini. 2, 3. Nah, untuk tulang rusuk palsu ini memiliki ukuran yang lebih pendek dibandingkan tulang rusuk sejati. Di mana pada tulang rusuk palsu, ujung belakangnya ini akan melekat pada tulang belakang. Dan ketika ujung bagian depan ini akan disatukan oleh tulang rawan. Nah, di bagian depannya disatukan oleh tulang rawan dan akan melekat pada tulang rusuk sebelumnya, yaitu yang di sini. Nah, kalian bisa lihat yang ini juga. Jadi, dia tulang rusuk palsu ini bagian depannya tulang rawan dan dia akan melekat pada tulang rusuk sebelumnya. Oke, selain tulang rusuk sejati dan tulang rusuk palsu, ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, yang ini tulang rusuk melayang. Nah, kalau tulang rusuk melayang ini bagian belakangnya sama, dia akan melekat di tulang belakang, tetapi bagian depannya dia bebas. Itu adalah tulang rusuk melayang. Oke, untuk tulang rusuk, ada yang ingin ditanyakan? Tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang? Kalau ada, silakan komen di Google Classroom. Sekarang kita akan beralih. Kita sudah belajar mengenai tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk. Sekarang selanjutnya apa? Ya, kita akan beralih ke tulang gelang bahu. Mari kita langsung saja. Oke, ada tulang gelang bahu dan tulang gelang panggul. Kita mulai dari tulang gelang bahu. Nah, tulang gelang bahu ini tersusun atas 2 buah tulang selangka. Kalian bisa cek di kanan kiri kalian untuk bahunya. Dan ada 2 buah tulang belikat. Nah, tulang gelang bahu ini dia berhubungan dengan tulang anggota gerak atas. Apa tulang anggota gerak atas? Nanti kita cek di slide berikutnya. Kalau tulang selangka dia berhubungan dengan tulang dada, sedangkan tulang belikat dia akan berhubungan dengan
tulang lengan atas. Nah, pada tulang gelang bahu ini, dia melekat otot-otot sehingga memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi. Kalian bisa cek di bahu kalian, apakah itu sendi putar atau sendi yang lainnya. Nanti kalian cek ya. Oke, beralih dari tulang gelang bahu, kita lanjut ke tulang gelang panggul. Nah, tulang gelang panggul ini tersusun atas 2 buah tulang usus yang ini. Terus, 2 buah tulang duduk ini dan 2 buah tulang kemaluan. Ini adalah tulang gelang panggul. Nah, tulang gelang panggul ini dia berhubungan dengan anggota gerak bawah. Kalau tadi bahu berhubungan dengan anggota gerak atas, yang panggul anggota gerak bawah. Nah, selain itu dia juga berfungsi mendukung berat badan tubuh serta melindungi organ reproduksi dan organ ekskresi. Baik, itu adalah macam-macam tulang yang ada di rangka badan. Jadi tadi ada tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, gelang bahu, dan tulang panggul. Sekarang kita akan lanjut yang ketiga, bagian tulang berdasarkan tempatnya yang ketiga yaitu apa? Ya, tulang anggota gerak. Mari kita cek ada apa saja di tulang anggota gerak. Oke, kita masuk ke rangka anggota gerak. Dari kalian lihat, di sini ada 2, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Mari kita cek apa saja yang ada di anggota gerak atas atau anggota gerak atas itu apa? Iya, tangan. Nanti tulang-tulang yang menyusun tangan kita. Kalau anggota gerak bawah, kaki ya. Mari kita cek di anggota gerak atas ada apa saja. Yang pertama itu ada tulang lengan atas atau yang disebut dengan humerus. Selanjutnya tulang pengupil. Ini yang searah dengan ibu jari kita. Tulang pengupil atau yang disebut dengan radius. Yang ini yang searah dengan kelingking, ini adalah tulang asta atau disebut dengan ulna, ya. Dan di sini ada tulang pergelangan tangan. Apa nama tulang pergelangan tangan? Ada yang tahu? Karpal, nama latinnya. Dan ada tulang jari tangan, yaitu palang. Sebenarnya ada juga tulang telapak tangan, yaitu metakarpal. Oke, berlanjut ke anggota gerak bawah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tulang paha atau nama latinnya femur. Kemudian tempurung lutut atau patella. Kemudian ada tulang betis, yaitu fibula. Ada selanjutnya tulang kering, yaitu tibia. Dan tulang pergelangan kaki, karpal. Telapak kaki metakarpal dan tulang jari kaki yaitu falang. Nah, itu adalah penyusun anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Berarti keseluruhan jenis-jenis tulang sudah kita bahas berdasarkan bentuknya, matriksnya, sifat fisiknya, dan berdasarkan tempatnya. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Nah, sekarang kita akan beranjak ke proses perkembangan atau proses pembentukan tulang, yaitu proses osifikasi tulang. Kira-kira apakah tulang itu langsung keras semenjak kita lahir atau dari rawan? Mari kita lihat bersama-sama. Proses ossifikasi tulang. Maaf, maksud Ibu ossifikasi ya. Kita lihat cara dari gambarnya. Kalau dari gambarnya kalian melihatnya ini seperti apa? Oke, mari kita bahas. Dari yang pertama, jadi berawal pada saat kita menjadi embrio dan bayi itu berawal dari tulang lunak. Jadi tidak langsung keras ya. Jadi tulang rawan ini adalah awal terbentuknya tulang. Tulang rawan ini
memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Nah, dari osteoblast ini, sel-sel pembentuk tulang, selanjutnya osteoblast dia akan berubah atau akan membentuk osteosit, sel-sel tulang. Nah, proses osifikasi ini dia berawal dari bagian tengah tulang rawan, baru kemudian sedikit demi sedikit meluas ke bagian samping sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Nah, di antara jaringan tulang ini terdapat pembuluh darah. Ini mulai terdapat pembuluh darah yang nanti akan mengantarkan mineral yang seperti kalsium, sehingga tulang akan terbentuk menjadi tulang keras. Baru kemudian terbentuklah tulang keras, yaitu nanti terdiri dari tulang kompak dan tulang spons ya. Ini tulang kompak, ya ini tulang spons. Nah, itu adalah proses pembentukan tulang. Jadi, kita lahir tidak langsung tulang keras, tetapi menjadi dari tulang rawan menjadi ke tulang keras, tetapi tidak semua tulang rawan itu berubah menjadi tulang keras. Contohnya, daun telinga kalian itu masih sampai sekarang adalah tulang rawan. Oke, sedikit informasi, selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami yang namanya fusi atau penggabungan. Jadi pada saat kita lahir itu jumlah seluruh tulang kita pada sistem rangka itu adalah 270 tulang. Wow, banyak ya. Nah, beranjak dewasa apakah kira-kira bertambah atau berkurang? Nah, dari namanya itu mengalami fusi atau penggabungan. Jadi seiring bertambahnya usia, beberapa tulang mengalami fusi, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Sehingga pada saat kita sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka kita itu adalah 206 tulang. Nah, itu adalah informasi tambahan mengenai tulang pada sistem gerak manusia. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan juga. Kita akan lanjut setelah ini yaitu ke diskusi. Nah, diskusi akan dilanjutkan ke WA grup ruang kelas. Jadi, setelah kalian menonton ini dan komentar, ingat komentar di Google Classroom bahwa kalian sudah selesai menonton dan komentar pertanyaan, kita akan lanjut diskusi ke WA grup ruang kelas. Serta pertemuan berikutnya, karena tulang sudah habis, rangka sudah semua kita bahas, kita akan membahas tentang sendi. Tentunya kalian tidak asing dengan sendi. Jadi, sekarang kita lanjut dulu diskusi ke WA grup kelas. Ayo silakan meluncur ke WA grup ruang kelas. Terima kasih sudah mendengarkan.